Oke teman-teman, kalian masih ingat 10 hari yang lalu bagaimana kondisi memprihatinkan ayam ini? Nah, sekarang kondisinya jauh lebih membaik teman-teman. Bagaimana penerapan yang saya buat, bagaimana metode yang saya buat, saya sampaikan kepada kalian. Kalau kalian lihat di video 10 hari yang lalu, atau bisa kalian cek saja ya di channel ini, itu 10 hari yang lalu bagaimana saya upload video mengenai ayam yang sekitar ya 15 ekor ini ya. 15 ekor yang kemarin hampir gagal karena cungkring-cungkring, kurus-kurus dan tidak bersemangat ya. Artinya sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik teman-teman. Karena apa? Dua tahapan yang saya lakukan di dalam menangani kemarin ayam ini, sebenarnya ada beberapa tahap ya, tetapi spesifiknya itu di pemotongan bulu. Ini fakta teman-teman, ini fakta dan ini sudah terjadi, makanya saya sampaikan kepada kalian. Saya potong bulunya kemarin itu ludes, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Mungkin saya akan cuplikkan sedikit saja video sebelumnya. Ini adalah ayam-ayam yang bisa terbilang kurus ya. Ini mulai kurus campur semua teman-teman. Padahal nutrisi yang kita berikan sudah semua tercukupi, baik itu dari karbohidrat, protein, tetapi ada langkah alami yang bisa kita terapkan pada ayam ini. Jangan sampai kandas sekali. Nah, langsung dipotong saja bagian bulunya. Nih, kita kembangkan, lalu dipotong saja. Jangan sampai kandas karena itu bisa kena ke bagian dagingnya. Ekornya juga bisa dipotong sedikit. Nah, jadi kalau sudah ramping seperti ini, bagaimana nanti ke depannya dia pada saat makan itu nutrisinya akan mudah terserap ke dagingnya teman-teman. Nah, sekarang kondisi kakinya ini sudah jauh berbeda ya. Kondisi kakinya ini sudah gempol-gempol tuh, sudah padat dan gempol-gempol, dan bodinya sudah gemukan ya. Tuh kalian lihat sendiri, bodinya sudah gemukan, tidak cungkring-cungkring lagi teman-teman. Padahal baru sekitar 8 hari yang lalu. Nah, 8 hari yang lalu saya membuat pemotongan paruh dan motong sayapnya teman-teman. Ini saya sambil memberikan makan. Saya memberikan makan kepada ayamnya. Ini tempat makannya. Saya buat metode ayam ini, saya sebenarnya membuat apa teman-teman, eksperimen ya. Artinya saya biarkan di kandang ini yang hanya ukuran nggak sampai 1 meter kali, nggak sampai 1 meter juga. Katakanlah 1 meter kali 1 meter teman-teman, dengan tinggi sekitar 90 cm ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini bisa dibuka seperti ini untuk udara bisa masuk, hanya jaring seperti itu saja. Nah, ini di atasnya tidak langsung tampiasan ini jatuh ke situ, enggak. Ada sekitar 50 cm lagi dari ujung bibir di mana ini berada. Nah, seperti itu. Nah, saya buat di dalam sampai nanti mereka proses panen saja. Saya biarkan saja di dalam sekitar 3 bulan ya. Nah, dari kemarin kecil tidak pakai lampu, hanya mengutamakan hangat dari sinar matahari, tembak langsung ke sinar matahari. Tetapi kondisi malam ataupun hujan ini ditutup, tirainya ini ditutup. Nah, jadi saya buat eksperimen menjadi pembelajaran apakah bisa gitu ya memelihara ayam dengan kotak seperti ini saja, dengan ruang yang tidak terlalu sempit ya. Artinya ini kalau dihitung sekitar 12 ekor, ukurannya sekitar 1 kali 1 meter saja. Jadi 12 ekor sudah bisa mencukup di sini. Dan alasnya ini ya kalian bisa lihat sendiri tertumpuk seperti itu. Tetapi kondisi 2 minggu sekali saya tabur skam ini teman-teman, agar terlihat kering. Nah, ini saya taburin. Nah, ini tetap saya tabur supaya alas kandangnya ini kering dan bakteri tidak menjamur di situ. Nah, itu yang menjadi kunci. Selalu saya mengedukasi kepada kalian agar pembelajaran-pembelajaran seperti ini bisa kalian terapkan di tempat kalian teman-teman. Nah, jadi saya hanya sekam ini saya siram seperti itu ya. Ini serbuk kayu teman-teman. Serbuk kayu ini juga sangat murah sekali. Ini kalau di tempat saya satu karung yang berat 50 kg itu hanya 5.000 saja harganya. Satu karung, daripada kita menggunakan skam padi ya. Skam padi itu pasti lebih mahal lagi. Kalau di tempat saya itu sekitar 30.000 teman-teman. Jadi perbandingannya bisa sampai 6 kali lipat harganya. Nah, metodenya seperti ini saya buat. Ini 1 meter kali 1 meter anggap saja lah, tetapi tidak sampai 1 meter sebenarnya. Nah, ini. Jadi ini ada sengnya di atas. Nah, tampiasnya tidak langsung turun ke situ ya. Nah, jadi penanganannya itu selalu ada. Karena kemarin itu di video sebelumnya sekitar 8 ataupun 10 hari yang lalu, kalian bisa cek saja di channel saya ini. Kalian usik bawah video sebelumnya, saya sudah upload itu teman-teman. Bagaimana kondisi yang sangat memprihatinkan ini. Ayamnya yang kurus-kurus, bulunya kusam, saya rombak. Sebenarnya saya biarkan seperti itu karena saya mau mengedukasi, mau membuat video kepada kalian, mau mempertontonkan kalau ayam kusam,
ayam kondisi kerontang keranting kurus seperti itu, apakah bisa dipulihkan seperti itu? Karena nanti ada yang mengalami hal serupa. Bagaimana saya mau menjelaskan videonya kalau saya tidak punya kondisi ayam seperti itu? Jadi kalau saya tidak punya kondisi ayam seperti itu, seperti kalian mendengar nanti kayak berita-berita hoax. Nah, ini sengaja saya tampilkan lagi 8 hari kemudian ataupun 10 hari kemudian. Saya kurang tahu perincian tanggalnya itu kemarin, kalian bisa cek saja di videonya. Itu kondisinya sekarang sudah berubah, jauh berubah. Nah, kondisi kakinya, kondisi postur tubuhnya itu jauh berubah, teman-teman. Nah, jadi semua pembelajaran yang saya terapkan di dalam video itu berdasarkan fakta ya. Nah, bagaimana di video sebelumnya juga sudah kalian lihat penerapan untuk membuat telur ayam ini menjadi lebih banyak, bisa sampai 18 butir satu indukan. Nah, itu mudah sekali dengan keong kemarin kalian sudah lihat ya di videonya. Makanya kalian yang baru bergabung di channel ini yang belum subscribe, silahkan subscribe, teman-teman. Nah, ini calon indukan yang sudah sebenarnya sudah lumayan tua ya. Ini ada berapa ekor di dalam? Ada 4, 1 pejantan. Coba kita beri makan dulu ya. Nah, itu semuanya saya rangsang pakai ini tadi. Ada keong ya. Ada racikan keong. Nah, sudah habis. Jadi ada racikan keongnya. Kalian cek saja nanti di video sebelumnya, teman-teman. Kalian cek di video sebelumnya bagaimana penerapan untuk indukan. Nah, saya sekarang fokus kepada ayam ini. Ayam yang sudah saya pertontonkan, saya sudah perlihatkan kepada kalian kondisinya 10 hari yang lalu ya. 10 hari yang lalu itu kurus-kurus sekali, teman-teman. Nah, sekarang kalian lihat itu kakinya. Kakinya sudah mulai padat. Nah, wajahnya juga sudah fresh. Bulunya juga sudah tidak kusam. Kondisi ketiga yang saya sebutkan itu tadi, kalau kalian lihat di video 10 hari yang lalu pada saat saya potong sayapnya itu, aduh, sangat memprihatinkan sekali, teman-teman. Kurus saya angkat gitu sampai nggak ada bobot ya. Nggak ada berat badannya itu seperti saya angkat. Nah, sekarang keadaannya sudah berubah. Keadaannya sudah seperti ini. Jadi penerapan itu bisa kalian lakukan, teman-teman. Pemotongan bulu ataupun pemangkasan bulu semua itu saya lakukan kepada ayam saya. Bukan mau menyiksa, tetapi hanya ujungnya saja. Itu usia nanti sekitar 3 minggu ataupun 3 minggu sampai 1 bulan 1 minggu itu masih aman. Potong saja sayapnya. Sayapnya potong untuk mengurangi kanibalnya dia. Ini juga sudah saya pertontonkan kepada kalian agar dia tidak kanibal. Ujung paruhnya yang di atas itu kalian potong. Karena itu yang menyebabkan kanibal. Itu yang menyebabkan dia menjadi patok-patok temannya. Awalnya dia patok-patok hanya iseng ataupun berebut makanan agar temannya itu tidak mengganggu dia lagi makan, supaya dia lebih banyak dapat makan, seperti itu. Tapi setelah dia patok seperti itu menimbulkan darah. Tidak kesengajaan itu menimbulkan darah yang dipatoknya itu pasti mereka merasakan manis. Nah, dari situ mereka ketagihan, malahan membuat stres kepada ayam yang dipatoknya. Begitu mereka patok-patok, nah, saya sudah perlihatkan juga ini kemarin ada kondisi ayam yang itu, yang hasil kena patok-patok ya, itu parah sekali. Padahal dia lebih besar nih. Nah, itu kondisinya kena patok korengan itu. Sudah saya obatin, sudah saya pulihkan. Nah, cara penanganannya untuk ayam yang matok-matok dia itu saya potong paruhnya yang di atas agar tidak tajam lagi. Karena kalau tajam dia, teman-teman, kalau dia tajam, dia akan lebih pede ya. Dia merasa dirinya itu punya power, punya senjata untuk menyakitin kepada ayam yang lainnya. Jadi karena kepedean dia itu mengakibatkan kerugian kepada ayam yang lain. Nah, itulah penyebabkan ayam itu menjadi kanibal. Setelah mereka patok, ada manis, mereka ketagihan, malah mereka patok-patok, mereka makan tuh dagingnya. Seperti itu, teman-teman. Makanya ada ayam kanibal. Bisa ditanggulangi, bisa dipotong paruhnya yang atas. Ini semua sudah potong paruh di atas ini. Tidak terlalu besar, teman-teman. Tidak terlalu banyak yang mau kita potong. Itu ibarat seperti kuku saja. Kita kan punya kuku. Nah, itu kalau paruhnya ujung atas itu seperti kuku. Sama seperti taji. Kalau kalian potong pun tidak mengenai bagian yang sensitif dalamnya, tidak terlalu dalam, itu aman, itu tidak akan berdarah. Seperti itu, teman-teman. Jadi penerapan-penerapan yang saya berikan di dalam video ini selalu mengedukasi. Saya bukan mau menimbulkan hoax ataupun mau menggurui kepada kalian, tidak, teman-teman. Tetapi berbagi pengalaman berdasarkan apa yang sudah saya lalui, itu yang saya sampaikan kepada kalian. Nah, saya selalu mempersilahkan kepada kalian setiap saya ngupload video panjang seperti ini, saya selalu memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya di kolom komentar. Apa kendala yang terjadi di tempat kalian? Nah, kalau kalian lihat itu kondisi ayamnya sekarang ini, itu kakinya gempol-gempol semua, teman-teman. Tuh, kaki ayamnya itu padat-padat dan gempol-gempol. Tuh, lihat yang kaki yang warna putih, yang kaki warna kuning. Nah, itu ayamnya gempol-gempol semua. Karena nutrisi yang kita berikan itu semua sudah tercukupi untuk ayamnya. Jadi penerapan-penerapan yang sedemikian rupa saya selalu mengedukasikan kepada kalian. Sifatnya bukan mau menggurui, saya lebih hebat gitu, bukan.
Tapi sama-sama kita belajar. Saya berikan pandangan saya ini berdasarkan pengalaman kepada kalian, teman-teman. Oke, yang mau bertanya silahkan tumpahkan saja di kolom komentar. Apapun itu silahkan. Mengenai dunia peternakan ayam kampung, ada kendala tanyakan saja di kolom komentar, teman-teman. Untuk kedepannya kita akan selalu upload setiap hari, setiap jam 8 malam. Maka dari itu jangan lupa like-nya untuk dukungan kepada video ini, agar saya selalu semangat ya untuk memberikan edukasi-edukasi kepada kalian pemula, untuk khususnya peternakan ayam kampung. Seperti itu, teman-teman. Subscribe juga bagi yang belum, karena ini sangat mengedukasi kepada kalian. Walaupun belum sekarang untuk memulainya, tapi nanti sudah ada ilmu. Kalau ada kesempatan, ada lahan ataupun di belakang rumah, bisa memanfaatkan dinding belakang rumah, itu saya sudah edukasi semuanya di dalam video panjang. Kalian bisa cek saja di video sebelumnya. Subscribe bagi yang belum. Semangat terus untuk dunia peternakan kampungnya. Salam kasih dari Zarif Lawi.